Halo, perkenalkan nama saya Komang Triwahyuni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasiswati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana teknik mengajar saya untuk mata kuliah pengantar akuntansi di Prodi Manajemen. Adapun teknik mengajar saya yaitu dengan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Sebelum saya membahas mengenai teknik mengajar saya, berikut adalah deskripsi tentang mata kuliah pengantar akuntansi ini. Mata kuliah pengantar akuntansi ini sebagai bentuk respon dari pelaku bisnis, khususnya manajemen, dalam mengambil keputusan di mana mereka harus bisa membaca laporan keuangan agar dapat mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Itu artinya manajemen tidak cukup untuk menjalankan bisnis, namun juga bisa mengelola sumber keuangan dan membaca data informasi keuangan. Dalam hal ini laporan keuangan. Mata kuliah pengantar akuntansi ini membahas mengenai ruang lingkup akuntansi dan kegiatan siklus akuntansi hingga menjadi laporan keuangan. Nah, laporan keuangan inilah yang digunakan manajemen dalam mengambil keputusan. Dengan mengikuti mata kuliah pengantar akuntansi ini, nantinya capaian pembelajaran yang diharapkan, mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan, terutama laporan keuangan perusahaan jasa, dan kedepannya diharapkan laporan keuangan ini dapat digunakan sebagai pengambil keputusan. Kemampuan akhir tiap tahap pembelajaran atau sub-CPNK dalam mata kuliah pengantar akuntansi ini diharapkan mahasiswa nantinya mampu memahami tentang akuntansi dan lingkungannya. Kemudian kedua, mampu memahami prinsip akuntansi dan transaksi. Ketiga, mampu memahami jenis perusahaan dan kegiatannya. Keempat, mampu memahami persamaan dasar akuntansi dan pencatatan transaksi keuangan. Kelima, mampu memahami akun dan pencatatan transaksi keuangan. Keenam, mampu memahami siklus akuntansi pada tahap pencatatan. Ketujuh, mampu memahami siklus akuntansi tahap posting dan penyusunan. Kedelapan, mampu memahami penyelesaian siklus akuntansi pada akhir periode. Kesembilan, mampu memahami neraca lajur. Dan kesepuluh, mampu memahami jurnal penutup dan pembalik. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, adapun topik-topik yang akan saya bahas dalam 14 kali pertemuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, akuntansi dan ruang lingkup akuntansi. Yang kedua, prinsip akuntansi dan transaksi bisnis. Yang ketiga, jenis perusahaan dan kegiatannya. Yang keempat, persamaan akuntansi dan pengaruhnya terhadap transaksi keuangan. Yang kelima, siklus akuntansi dimulai dari analisis transaksi, lalu proses pencatatan. Yang keenam, penyelesaian akuntansi di akhir periode. Kemudian yang ketujuh, menyusun laporan keuangan. Kedelapan, jurnal penutup dan jurnal pembalik. Terakhir adalah bagaimana kita mengaplikasikan siklus akuntansi itu ke dalam perusahaan, khususnya perusahaan jasa. Adapun teknik pengajaran untuk topik-topik di atas adalah satu, teknik delivery. Di mana di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi perkuliahan. Ada dua cara yang saya lakukan untuk penyampaian materi ini. Yang pertama, dengan menggunakan PowerPoint berdasarkan textbook dari Keshu dan Haryono Yusuf. Kedua, dengan menggunakan metode pembelajaran, yaitu video pembelajaran untuk membahas mengenai tutorial penyelesaian kasus-kasus yang ada di YouTube channel saya, Komang Triwahyuni. Namun, sebelum mengawali perkuliahan ini, biasanya saya mereview materi dengan memberikan pertanyaan seputar materi sebelumnya. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu dengan mengadakan kuis interaktif. Di sini nantinya saya bisa menilai mahasiswa baik secara tim maupun secara individual atas partisipasi mahasiswa tersebut di mata kuliah ini.
Teknik kedua yang saya lakukan adalah teknik interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Di sini saya menggunakan teknik metode cooperative learning dengan SCL, yaitu Student Centered Learning, di mana pembelajaran ini berfokus pada keaktifan mahasiswa dan partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan ini. Kemudian, mahasiswa diminta untuk membuat small discussion group yang terdiri dari beberapa kelompok diskusi. Nantinya di sini saya akan memberikan mini case yang tujuannya untuk mahasiswa dapat berpikir dan berpendapat lebih. Biasanya mini case itu berhubungan dengan realitas perusahaan saat ini. Agar kualitas diskusi menjadi lebih baik, mahasiswa diharuskan membaca materi sebelum masuk ke kelas. Kelas di sini menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet. Untuk interaksi di luar kelas, saya menyediakan forum diskusi dengan grup WA dan Google Classroom untuk memberikan feedback atas tugas-tugas yang saya berikan. Terakhir, teknik assessment, yaitu bagaimana cara saya menilai mahasiswa. Di assessment ini dibuat seobjektif mungkin. Pada pertemuan pertama perkuliahan, biasanya selalu saya sampaikan kontrak perkuliahan yang telah disepakati bersama. Di sana memuat bagaimana cara saya menilai mahasiswa dan bobot penilaiannya. Diharapkan dengan mahasiswa mengetahui lebih awal, maka mereka dapat membuat strategi pembelajaran dan mendapatkan nilai yang memuaskan nantinya. Berikut ini skema penilaian yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Komponen penilaian untuk partisipasi bobotnya 10%, tugas bobotnya 25%, kuis bobotnya 15%, UTS bobotnya 25%, dan UAS bobotnya 25%. Dan berikut cuplikan dari saya mengajar. Semoga bermanfaat. Oke, kita mulai aja ya. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Sore, Bu. Oke, kita mulai saja ya. Selamat sore. Ibu akan mulai dengan perkuliahan yaitu mengenai pengantar akuntansi untuk materi jurnal. Ibu share dulu screen-nya ya. Oke, sudah tampak di layar monitor materi Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Sudah kelihatan ya? Sudah. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai materi siklus akuntansi, yaitu tahap pencatatannya ya. Di sini bersama Ibu Komang Triwahyuni. Oke, tahap pencatatan akuntansi biasa kita kenal dengan namanya jurnal, tahap penjurnalan ya. Namun sebelumnya Ibu ingin mereview materi sebelumnya, yaitu tentang akun. Ada yang tahu apa itu akun kira-kira? Masih ingat nggak dengan materi sebelumnya? Ayo, akun itu kira-kira apa? Akun itu setiap item yang ada dalam laporan keuangan ya. Jadi akun itu ada diklasifikasikan ada 5 penggolongannya, yaitu ada yang tahu? Aset, kewajiban, Ekuitas, ekuitas betul, pendapatan, ya, biaya, dan beban ya. Aset sendiri, kalau kalian masih ingat dengan materi sebelumnya, yaitu dibagi menjadi 2, aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar terdiri dari kas, piutang, beban dibayar di muka, perlengkapan, dan seterusnya. Kemudian untuk aset tidak lancar, yaitu peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, kendaraan, dan akumulasi penyusutan kendaraan tersebut. Kemudian untuk kewajiban juga dibagi menjadi 2, yaitu kewajiban jangka pendek atau kewajiban tidak lancar, kemudian kewajiban tidak lancar atau jangka panjang ya.
terdiri dari ini ya, bisa dilihat ya. Kemudian kalau ekuitas terdiri dari modal dan saldo laba. Kalau pendapatan bisa dibagi menjadi pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain. Sedangkan beban seperti ini ya, ada beban usaha, beban gaji, beban sewa, beban listrik, dan lain-lain. Yang ini aset kewajiban dan ekuitas masuk dalam neraca. Sedangkan pendapatan dan beban di laba rugi. Laba rugi. Betul. Oke, kita interaksi dulu ya. Sebelum memasuki materi mengenai jurnal, kita interaksi dengan materi yang sebelumnya tanya jawab aja. Kalian diminta untuk memilih golongan apakah akun ini ya. Oke, akun kas kira-kira golongannya apa? Apakah masuk golongan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, atau beban? Kira-kira yang mana? Nafas? Aset. Betul. Aset. Betul. Satu. Ya, kalian sudah belajar ya. Kemudian kalau akun utang gaji masuk di mana? Kewajiban. Kewajiban. Ya, bagus. Kewajiban. Oke, kemudian kalau akun beban gaji itu masuk di mana klasifikasinya? Beban. Beban, betul. Ya, betul. Kemudian akun modal saham masuk di mana? Ekuitas. Ekuitas. Betul sekali, ekuitas. Kemudian akun pendapatan jasa masuk di mana? Pendapatan. Betul, bagus, pendapatan. Kemudian untuk akun pendapatan diterima di muka masuk klasifikasi apa? Aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, atau beban? Ayo, masuk di mana? Masuk di akun kewajiban ya, akun kewajiban atau utang ya. Diingat-ingat lagi ya, pendapatan diterima di muka. Oke. Oke, sekarang untuk sewa dibayar di muka masuk di mana? Aset, Bu ya. Ya, betul. Masuk di aset ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kita akan bahas ya, yaitu mengenai pencatatan yang dikenal dengan namanya jurnal. Tujuannya nanti kita akan bahas pokok pembahasannya tentang pengertian siklus akuntansi, kemudian alur data akuntansi dalam siklus akuntansi, kemudian pengertian dan bentuk jurnal, kemudian cara mencatat transaksi ke dalam jurnal ya. Ini adalah pokok pembahasannya. Tujuannya diminta kalian nanti mahasiswa mampu menerapkan dan mengaplikasikan pembuatan jurnal tersebut. Nah, sebelumnya apa itu jurnal? Kira-kira ada yang tahu? Jurnal itu selalu berkaitan dengan namanya pencatatan ya, pencatatan keuangan atas transaksi keuangan di suatu perusahaan gitu ya. Jadi catatan keuangan atas transaksi keuangan di suatu perusahaan. Nah, dalam siklus akuntansi, jurnal adalah tahap kedua. Setelah kita menganalisis transaksi atau bukti transaksi, kemudian kita membuat jurnal ya. Nah, ini dah siklus akuntansi khususnya untuk perusahaan jasa ya. Setelah menemukan analisis, setelah kita melakukan analisis bukti transaksi, kemudian kita menjurnal atau mencatat, kemudian kita memposting, lalu kita, bentar Ibu add dulu satu mahasiswa, lalu kita membuat neraca saldo, setelahnya kita akan membuat, di akhir periode tentunya kita akan membuat jurnal penyesuaian, setelah itu kita akan membuat neraca saldo setelah disesuaikan di dalam neraca lajur. Selanjutnya kita akan membuat laporan keuangan, tahap laporan, kemudian membuat jurnal penutup, dan membuat neraca saldo setelah penutupan. Dan kalau ini sifatnya adalah opsional, yaitu membuat jurnal kembali atau reversing jurnal ya. Jadi tahap akuntansi itu pertama adalah menganalisis, yaitu bukti transaksi, kemudian mencatat sampai dengan jurnal penyesuaian, kemudian tahap laporan di
tahap 7, baru kita membuat tahap penutup ya. Untuk jurnal sendiri adalah tahap kedua ya, seperti ini gambarnya. Nah, untuk format jurnal seperti ini ya, formatnya. Contoh aja nih ya, di mana di atas itu diisi nama perusahaan, kemudian yang kedua diisi nama jurnal, yang ketiga diisi periode pelaporan jurnal tersebut. Kalau di tanggal kira-kira isi apa? Isi tanggal transaksi ya. Kalau keterangan diisi nama akun ya. Kemudian kalau ref diisi kode akun, sedangkan debit dan kredit adalah nilai transaksi dari debit dan kredit tersebut. Nah, untuk akun kita sudah pelajari tadi, apa hubungannya sekarang akun dengan jurnal ya atau pencatatannya ya. Bagaimana penerapan akun dalam jurnal ya. Ibu kasih ilustrasi dengan contoh ya. Contohnya adalah Ibu kasih gambaran, yaitu pada bulan September 2019 ada Miss Diana membuka usaha dengan nama jasa bimbingan belajar yang diberi nama Good Reading ya. Usaha bimbingan belajar itu bernama Good Reading. Adapun transaksinya yang pertama, tanggal 1 September Miss Diana menyetor uang sebesar 50 juta ke perusahaan dengan nama Good Reading sebagai modal awal usaha ini. Kira-kira ada yang tahu nggak apa pengaruhnya terhadap transaksi ini? Supaya kita bisa mencatat. Apa pengaruhnya kira-kira? Menambah ekuitas, Bu. Ya, dan menambah, kan harus double entry pencatatan jurnal itu. Yang pertama menambah apa? Nambah aset. Kas, ya. Kas Kasnya bertambah. bertambah. Betul. Kas bertambah, terus modal bertambah. Ya. Tambah. Jadi pengaruhnya kas bertambah, modal bertambah. Ini belum anget ya, belum anget ya semuanya nih ya. Kas bertambah, modal bertambah. Oke. Maka kita cara mencatatnya, kita catat dulu perusahaannya, namanya adalah Good Reading, nama jurnalnya adalah jurnal umum, periodenya adalah September 2019. Kita tulis tanggalnya adalah soal 1 September tanggal 1, yaitu keterangannya kas atau nama akunnya adalah kas pada Modal. modal. Refnya kita kosongin dulu ya, kas pada modal sebesar 50 juta. Ya. Untuk sementara, nanti kalau ref itu diisi ketika kita melakukan posting ke buku besar. Oke, untuk soal berikutnya, nomor soal 2. Tanggal 2 September, Good Reading membayar sewa ruangan untuk 1 tahun sebesar 25 juta. Kira-kira kalian tahu nggak apa pengaruhnya nih? Sewa Kasnya dibayar berkurang. Sewa dibayar di muka gimana? Silakan. Sewa dibayar di muka, kas bertambah, kasnya berkurang, Bu. Sewa dibayar di muka, ulangin. Sewa dibayar di muka bertambah. Pada kas. Ada kasnya yang berkurang. Oke, good. Jadi pengaruhnya adalah sewa dibayar di muka itu bertambah, kasnya berkurang. Maka pencatatannya gimana bunyinya? Tanggal 2, sewa dibayar di muka. Pada kas. Oke, pada kas sebesar 25 juta. ya. Oke, lanjut ya. Untuk kasus soal nomor 3, pada tanggal 4 September, Good Reading membeli peralatan berupa lemari, meja, kursi sebesar 10 juta secara kredit. Kira-kira apa nih pengaruhnya? Terhadap perusahaan Good Reading. Kira-kira? Peralatan bertambah. Ya. Dan utang bertambah. Iya, betul. Jadi kita tulis tanggal 4 September, apa jurnalnya bunyinya? Peralatan kantor pada utang usaha. Ya, peralatan kantor pada utang usaha sebesar
10 juta. Ya, betul, 10 juta. Oke, berikutnya adalah soal keempat, yaitu tanggal 10 September, Good Reading mendapatkan 7 student dengan nilai uang adalah 14 juta. Udah diterima tunai. Kira-kira apa pengaruhnya? Nih, Good Reading dapat duit nih dari studentnya sebesar 14 juta. Kira-kira pengaruhnya apa? Kasnya bertambah Betul? dan pendapatannya juga bertambah. Ya, betul Ratna. Jadi kasnya bertambah dan pendapatannya bertambah. Maka kita tulis tanggalnya, jurnalnya ada tanggal 10. Jurnalnya bunyinya apa Ratna? Kas pada pendapatan usaha Sebesar? 14 juta. Ya, 14 juta. Betul. Ini ya, jadi bunyinya adalah kas pada pendapatan usaha sebesar 14 juta. Berikutnya kita lanjut lagi, soal nomor 5, tanggal 25 September membayar gaji admin sebesar 2 juta. Kira-kira apa pengaruhnya? Beban gaji bertambah, Bu. Dan? Kasnya berkurang. Oke, jadi kita tulis nih. Tanggal 5, kita lanjut yang tadi ya, tanggal 25 September. Tadi dibilang beban gaji pada kas. Pada kas, Bu. Betul, Ega. Sebesar berapa, Ga? 2 juta, Bu ya tadi. Oke, 2 juta, betul. Kita lanjut lagi soal nomor 6, yaitu tanggal 28 September membayar listrik, air, telepon sebesar 300.000. Kira-kira apa pengaruhnya nih? Transaksi ini apa pengaruhnya terhadap jurnal? Kira-kira pencatatannya bagaimana? Gimana? Kasnya Beban listrik. Bebannya Ya. bertambah. Beban listrik, air, telepon bertambah, Kasnya berkurang. kasnya berkurang. Maka pencatatannya, betul ini, pencatatannya untuk soal nomor 6, tanggal 28, apa bunyinya? Bunyinya apa? Beban air, listrik pada kas sebesar? sebesar 300.000. Oke, good. Good. Pasca. Oke. Berikutnya soal 7, yaitu tanggal 30 September, Miss Diana mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 2 juta. Kira-kira apa pengaruhnya untuk transaksi ini? Modalnya berkurang. Betul, Modalnya berkurang, kasnya berkurang. Betul, Amita, ya betul. Modalnya berkurang, kasnya berkurang. Karena modal berkurang, itu nama akunnya adalah Prive ya. Prive pada kas sebesar berapa? 2 juta ya. Setelah selesai membuat jurnal ini, kita melakukan summary ya. Ini kan sudah selesai ya. Kita summary, kita total. Di sini totalnya adalah 103.300.000. Ya. Nah, bila kalian ada pertanyaan, kalian masih bingung, kalian bisa datang ke YouTube channel Ibu, yaitu Komang Triwahyuni. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan nggak untuk materi jurnal hari ini? Dari saya belum ada, Bu. Belum ada ya? Belum ada. Oke. Belum ada, Bu. Oke. Kalau tidak ada, nanti untuk pertemuan berikutnya kita lanjut lagi dengan materi posting ke buku besar ya. Namun Ibu akan memberikan tugas supaya kalian lebih paham tentang jurnal ini. Kalian bisa ngerjakan tugas soal 1 yang ada di buku paket. Nanti kirim ke LMS ya. Oke? Oke, Bu. Baik, Bu. Oke, Bu. Oke, kayaknya cukup sampai di sini aja materinya ya. Karena kalian sudah paham semua, dan kalau tidak paham, silahkan datang ke YouTube channel Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa.
Bye-bye. Terima Bu. kasih. Sampai minggu depan, Baik, Bu. Bu. Ya, Terima bye. Terima kasih, Bu.